Baik, terima kasih Pak Sulis yang tadi sudah fasilitasi kita terhadap beberapa kegiatan yang telah disampaikan tadi juga oleh Bang Yopi terkait dengan program peduli yang ada di Bayan, ya. Berada di 3 desa, tapi program ini ternyata dibutuhkan di semua komunitas adat yang masih identitas dan cirinya sama di Kabupaten Lombok Utara ini. Jadi keberadaan somasi ini walaupun memang dia berada di 4 desa Bang Yopi ya, tetapi sungguhnya bahkan sampai di Kecamatan Kayangan. Ini terbukti dari rekan-rekan kita yang saya mohon maaf lupa saya sampaikan suratnya, tapi insya Allah nanti kita akan coba komunikasikan kembali tentang pentingnya kita membangun kebersamaan dalam rangka menepis segala persoalan yang kira-kira muncul akibat dari perkembangan kekinian dalam bahasa kita sekarang zaman now disebut seperti itu. Kami ingin bercerita sedikit apa yang kami laksanakan terkait dengan keinginan dan munculnya gagasan tentang pentingnya kita membuat sebuah kelembagaan. Kami bersama tim di bulan puasa, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian pemerintah daerah melakukan safari Ramadan di setiap masjid, kami juga menggunakan waktu itu menggunakan safari yang kami sebut dengan safari budaya. Jadi kami datang di malam hari. Kami mulai kegiatan kami itu dari Desa Sukadana. Di Sukadana kenapa kemudian menjadi penting? Sebetulnya kami sudah memetakan dalam agenda kami untuk mencari simpul-simpul budaya kita yang ada di Bayan ini seberapa banyak sih sebetulnya. Nah, akhirnya dalam peta kami itu terdapat sekitar 10 simpul adat kita yang ada di Kecamatan Bayan. Ditambah lagi 3 yang masih utuh di Kecamatan Kayangan. Sekitar mungkin ada 13. Yang 3 di Kecamatan Kayangan itu ada di Salut, ada di Desa Bele, dan ada di Sesai. Itu yang ada. Sebetulnya kami ingin langsung juga menjadwalkan kegiatan kami di luar kecamatan, tapi mungkin ini terbatas sekali waktu, dan juga rekan-rekan dari Somasi mengingatkan kami tentang deadline waktu program yang ada. Akhirnya kami mencoba memulai kegiatan ini pertama kali di Desa Sukadana. Kenapa Sukadana, Bapak Ibu sekalian? Karena untuk mengetahui simpul masyarakat adat kita ini ditandai dengan adanya masjid kuno. Ini yang paling utama. Di Sukadana itu terdapat masjid kuno yang di dalam atau di sekitar masjid kuno itu terdapat para perusa. Disitulah hidup satu sistem beradat. Jadi adat ini coba kita pahami bersama apa sebetulnya adat kan. Oleh pandangan orang sekarang bahwa adat itulah cara kita dahulunya atau dulunya untuk mengatur kehidupan kita, termasuk juga mengatur keyakinan kita kepada Tuhan kita. Itulah adat yang saat ini kita masih laksanakan. Dan sistem yang terbentuk di Sukadana itu sangat kompleks. Banyak sekali para tetua dengan tugasnya yang kadang-kadang kita abaikan mereka. Jadi ini khawatiran kami kemudian pejabatnya ada tetapi kok tidak diakui orang-orang ini. Ini kemudian kami coba untuk berdialog dengan masyarakat kita yang ada di Sukadana, mengumpulkan para tetua di sana dan mencari satu model atau bentuk yang kira-kira kita akan pikirkan di kemudian hari. Dapat merespon berbagai perkembangan zaman. Jadi media yang mungkin kita akan kembangkan ini juga akan menjadi filter, jadi penyaring. Misal alih-alih Pak, kita tidak nyalahkan alih-alih itu,
Lagu do sing ngesul no pek kesalahan, wah kudu ada. Nah kita bisa ngomong di sini udah. Bila perlu beta dah agen ya ale-ale tetap kita bermusik. Kita juga suka dengan musik. Lagu cara si tepat itu bukan seperti itu. Forum ini akan bisa nanti berkembang sejauh itu. Kami coba membuat urusan-urusan itu. Ini masih dalam desain pemikiran kami. Saya tidak tahu nanti akan berkembang sebanyak apa, tapi inilah yang coba kami pikirkan. Jadi pemancing dong yang namanya kepada selaku. Yang pertama urusan hubungan kemasyarakatan. Jadi persoalan dan stigma tentang orang bayan datang ke menimu misalnya lah tuh bayan kuat minum misalnya membatal macam kata sirik macam kan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kita tidak punya orang yang tepat untuk menyampaikan kepada wartawan, kepada media-media cetak elektronik ini tentang keberadaan masyarakat adat bayan. Selaput kamu ngeros, pas ngeros kena kan, sirileng yang itu justru macam mau kata konon ini kan, kon TV ini tentang masyarakat adat bayan. Arah si sembayang teluk kali lah, arah si kiblat gunung Rinjani, macam pokoknya. Karena apa? Karena ya orang yang dicari informasi pertama itu bukan orang yang tepat untuk menyampaikan tentang adat ini gitu. Selanjutnya adalah publikasi dan dokumentasi. Jadi publikasi dan dokumentasi ini sudah berjalan. Tim kecil kami sudah membuat dokumentasi, video-video dan sebagainya sudah ada ini. Termasuk juga identifikasi terhadap aset-aset situs-situs yang masih tersisa. Yang terakhir adalah keamanan dan ketertiban. Jadi mulai kan istilahnya kan lang-lang lah. Ya kita bisa pakai istilah itu. Udah lagu ini lah. Kira-kira penting juga untuk diatur di masyarakat adat. Nah beberapa linmas ini adalah bagian lidah. Dengan badas jadi linmas ini dan dia siap menjadi bagian terpenting lilik menjaga sebetulnya adat istiadat. Tinggal kita kembangkan. Kalau di tempat lain di Jeroaru dia punya PB misalnya, kenapa kita tidak kan gitu. Jadi model-model itu yang prinsipnya adalah untuk menjaga masyarakat adat kita dari gangguan yang tidak kita inginkan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kira-kira dapat saya sampaikan. Setelah ini kita akan buka diskusi. Saya pikir ini dulu Pak Sulis yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia Rumala dari komunitas Bubuk Loloan. Nah di sini dalam terlihat paparan bayangkan tulisan dari ada Jawi Pak Sulis sangat jelas, cukup padat sekali yang akan kita simak dan kita bahas. Namun secara khusus di sini kami dari Loloan ya, dengan adanya wacana maupun rencana untuk membentuk sebuah lembaga organisasi masyarakat adat ini, tentunya itu tujuannya sangat baik sekali. Tetapi kalau kita berbicara wadah maupun lembaga, tentunya kita di Kecamatan Bayan ini, Wilayah Bayan ini sudah mempunyai masing-masing lembaga adat kita di masing-masing komunitas, ya. Komunitas Semokan, komunitas Sukadana, komunitas Loloan, komunitas Sembagi, semuanya sudah jelas ada lembaganya, sudah barang tentu sudah lengkap dengan peranata-peranatanya atau lokanya di sana. Nah lalu kalau kita berbicara lembaga, tentunya di sini kita akan membuat semacam wadah menyatukan, kan itu tujuannya. Tetapi di dalam konsep pemikiran kita, pemikiran kami, kalau kita buat lembaga mungkin tidak etis untuk kami. Apakah kita alihkan namanya sebuah forum atau forum komunikasi komunitas adat Bayan misalnya, karena ini dalam masing-masing lembaga kupu sudah jelas ada di sana
kita tidak mengganggu, berani merubah semuanya lembaga masing-masing adat. Karena kami sudah pernah mencoba ya membuat lembaga, karena sudah lembaga adat sudah secara otomatis turun temurun itu yang tidak bisa kita akan buat. Nah, dalam hal itu kalau pemikiran saya mungkin tidak sebutannya lembaga adat masyarakat adat Bayan. Kalau forum komunikasi masyarakat adat Bayan misalnya, karena masing-masing lembaga itu sudah menjadi anggota lembaga itu sendiri. Ini pendapat saya ini ya, masukan dari saya. Karena sehingga tidak mengganggu lah peranata adat yang ada di masing-masing komunitas adat itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kalau kita bisa kita lanjutkan ini ya, tentunya kita juga atas kehadiran kita, presentasi kita ya, hadir ini memang sudah luar biasa mewakili, tapi kita lihat secara induk masyarakat adat kita, cuma dari Bayan Timur juga kita tidak lihat hadir, Bayan Barat ya di sini yang tidak ada terwakil Pak Raden, karena kita juga tidak tahu apa alasannya, mungkin ada kesibukannya. Nah tentunya juga kita harus secara faktor untuk mendapat keputusan secara demokrasinya, harus beliau itu juga ada mewakili supaya tidak ada miskomunikasi kita setelah terbentuknya lembaga ini ya, Kemenkumham itu. Nah tentunya itu juga yang kita pikirkan, sehingga dalam hal ini pada saat ini di antara kita ini yang memang bagus, kita akan menjalankan membuat sebuah wadah ini, tapi ya kita pikirkan dulu bersama-sama, bila perlu namanya ini disembarakan ya, berikan kita waktu apa yang tepat namanya lembaga ini, komunitas ini, forum ini, apakah forum, apakah lembaga, apakah kelompok, ini yang perlu juga kita akan pikirkan. Tidak bisa segampang itu kita setuju ya, karena ini tentunya untuk sejangka lama ya, sejarahnya untuk ini kan. Nah ini sehingga dalam hal ini kita mewakili semua tokoh lokal, para unsur pembekal yang hadir pada saat ini, mari kita secara terbuka gamblang untuk memikirkan apa yang patut nyocok arah lembaga ini, arah perkumpulan ini, tokoh lokal ini kan bodoh. Karena apa? Aduh sekarang Unggul ini memang luar biasa tujuannya, itu memang bagus. Tetapi nama ini pun perlu kita pikirkan juga untuk kebaikan masyarakat adat Bayan. Mungkin ini Pak Nulis, kurang lebih mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan banyak ngomong soal sertifikat, betul ya? Sertifikat untuk tanah adat itu biasanya bukan dalam bentuk sertifikat milik, tidak dalam bentuk SHM, sertifikat hak milik. Kalau misalkan ini tanah Pecatu, kemudian disepakati sertifikatnya atas nama siapa? Misalkan atas nama saya, misal, walaupun ini sebenarnya untuk Pecatu, dipahami, disepakati bahwa walaupun sertifikat atas nama saya, tapi diperuntukkan Pecatu siapa yang menduduki jabatan pemangku itu, kan gitu. Kalau itu terjadi, bisa saja nanti ahli waris saya akan, jadi itu problem. Jadi sebetulnya untuk alas hak tanah adat itu yang nanti ini rencananya yang dibahas di dalam Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Nantinya setelah perda itu ditetapkan, Bupati akan mengeluarkan SK, surat keputusan pengakuan masyarakat hukum adat, yang menyebutkan di situ siapa masyarakat hukum adat itu. Misalkan masyarakat hukum adat Botu Telu misalkan ya, itu siapanya ya, termasuk wilayahnya ada petanya. Di peta wilayah itu kemudian, oh ini juga ada gambarnya tanah Pecatu, dan peta itu sama persis dengan seperti hanya peta desa itu loh, ada koordinatnya. Jadi tidak akan bisa digeser, bisa dicek nanti. Koordinat itu kan tetap pakai alat. Oh, jadi walaupun tidak ada patoknya, itu jelas. Dan itu sudah jadi alasan. Setelah keputusan Bupati akan didaftarkan ke BPN. Kalau misalkan itu
tanah Pecatu itu yang disebut dengan hak ulayat nanti. Secara keseluruhan yang mana itu namanya hak ulayat itu yang ngatur adalah masyarakat adat. Bukan atas nama orang per orang. Kecuali kalau sudah memang itu milik perorangan nanti atas nama orang per orang. Tapi kalau yang namanya Pecatu karena katakan penguripan kutub atau apa istilahnya atau hutan adat misalkan, itu tidak dalam bentuk sertifikat atas nama orang per orang. Makanya kita butuh segera itu yang namanya perda itu harus segera ditetapkan dan kemudian Bupati mengeluarkan SK yang menyebutkan pengakuan dan di situ memperlihatkan peta wilayahnya termasuk peta tanah-tanah adatnya. Misalkan kalau peta wilayah Pengawaran misalkan, di situ di dalamnya ada kampung itu yang desa Belik itu, sehingga itu kelihatan petanya di situlah. Itu sebagai alasan bagi masa hukum adat.